Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Udah lama nggak ngomongin soal metode penelitian ya. Kali ini kita akan bahas lagi. Tapi bukan metode penelitiannya, teman-teman bisa nonton itu di bawah di deskripsi. Saya kali ini mau bahas soal bedanya antara skripsi dan proposal skripsi ya. Jadi September 2020 saya diamanahi 10 mahasiswa. Relasi ini berlanjut ya sampai bulan Januari mereka lulus proposal skripsi dan masuk ke skripsi. Lalu kemudian, nah di bulan ini saya sudah meluluskan 6 orang dan minggu ini juga sebentar lagi 4 orang lagi juga akan sidang. Jadi 10 orang ini ternyata relasinya baik ya. Orang yang saya bimbing, 10 mahasiswa yang saya bimbing ini semuanya alhamdulillah udah ready untuk lulus ya. Nah, di kesempatan ini dan video-video mendatang saya pengen share tentang itu nih. Apa aja sih yang dilakukan dan terutama bagaimana cara menuliskannya ya. Menuliskan skripsi mulai dari bab 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin pembahasan soal ini banyak, tapi soal bagaimana menuliskannya, jadi kata-katanya kan banyak mentok di situ. Jadi saya kebanyakan nemu orang-orang yang ngerjain skripsi itu kemudian mentok di cara nulisnya, apa yang mesti gua tulis gitu ya. Nah, ini yang akan saya sharingkan banyak. Tapi di video ini saya pengen ngejelasin dulu tentang beda antara skripsi dan proposal skripsi. Ya, saya bukan mau nge-share ke teman-teman apa bedanya. Apa itu skripsi yang benar, bukan. Apa itu proposal skripsi yang benar, bukan. Saya justru mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa ternyata gak ada yang namanya skripsi dan proposal skripsi yang benar. Semuanya bergantung dari siapa pembimbing kita dan siapa nanti pengujinya. Jadinya nanti bagus atau tidaknya skripsi kita bergantung dari selera pembimbing dan selera penguji. Selera tuh bagaimana cara mereka menilai skripsi itu apakah cukup layak atau enggak. Nah, makanya saya mau nge-share ke teman-teman bahwa yang penting dari skripsi adalah bagaimana cara kita, sebaik-baiknya kita, upaya kuat kita dalam membangun argumen. Jadi skripsi itu argumen dalam bentuk tulisan bahwa kita sangat tahu penelitian yang kita lakukan gitu ya. Nah, maka nanti suka ada debat pertama nih kayak gini. Debat pertamanya adalah, emang beda ya skripsi sama proposal skripsi. Nah, ini ada beberapa tipe dosen nih teman-teman. Saya ngasih tahu ke teman-teman supaya kita nanti menyesuaikan sama tipe dosennya. Jadi ada minimal 3 tipe dosen. Tipe pertama adalah yang nganggap skripsi itu beda sama proposal skripsi. Jadi kalau ternyata nanti proposal skripsi kita mirip banget sama skripsi, itu dia aneh. Enggak, proposal skripsi itu ada draftnya tersendiri, jadi jangan disamain. Nah, kayak gitu ya. Ada juga yang tipe kedua yang bilang bahwa proposal skripsi itu sebetulnya adalah bab 1. Jadi kalau kita proposal skripsinya benar, maka bab satunya juga akan bagus. Jadi langsung jadi skripsi gitu, ceritanya kayak gitu. Nah, ada yang lebih idealis lagi. Bahkan proposal skripsi itu sama dengan skripsi bukan cuma bab satunya aja, tapi jadi seluruh skripsi yang kita ringkas. Nah, ini kita perlu tahu tipe dosen kita seperti apa. Jadi kita perlu nanya dulu nih sebelumnya ke pembimbing dan juga nanti mungkin calon penguji, Pak atau Bu, menurut Bapak atau Ibu proposal skripsi dengan skripsi beda apa enggak? Nanti kita jadi tahu mereka ada di tipe yang mana. Nah, kalau kita tahu mereka tipenya di mana, barulah kita mulai buat proposal atau skripsinya gitu. Nah, teman-teman, video ini sebetulnya sengaja saya bikin untuk nanti mahasiswa yang saya bimbing. Karena saya termasuk tipe orang yang tipe dosen yang masuk di tipe yang kedua, yaitu proposal skripsi itu sama dengan bab 1 ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sekarang lagi mentok bingung nulis skripsi kayak gimana, kayaknya perlu subscribe channel ini karena di video-video mendatang saya sekalian nih bikin video ini supaya nanti saya ke mahasiswa yang saya bimbing tuh nggak usah ngomong berulang-ulang, nggak usah ngulang-ulang, tinggal suruh atau tinggal minta mahasiswa tuh untuk nonton video ini aja dan kita nulis bareng. Jadi saya tinggal ngasih feedback dan meriksa, ya nggak usah ngejelasin lagi apa yang harus ditulis, formatnya seperti apa, kalimat apa yang harusnya dibangun di masing-masing paragraf ya. Karena itu penting. Jadi skripsi atau proposal skripsi itu buat saya tuh masuk tipe dosen yang proposal skripsi dan skripsi itu sama aja.
Dan proposal skripsi itu nunjukin bab 1 skripsi kita seperti apa. Maka nanti di episode mendatang, di video selanjutnya, ya, saya akan share ke teman-teman apa yang perlu ditulis di bab 1 supaya kemudian nanti kita nggak mentok dan bingung. Soalnya kebanyakan orang bab 1-nya itu banyak ngegombal ya. Pendidikan adalah apa, negara adalah apa. Jadi terlalu umum, muter-muter 4 halaman baru masuk ke inti di halaman kelima. Itu mubazir banget dan saya bukan tipe yang seperti itu. Nah, makanya video ini saya buat untuk para mahasiswa saya nih yang lagi nyimak saat ini. Yuk kita kerjasama, kita nulis bareng. Biasanya yang paling susah deskripsi di penelitian itu maupun tesis atau disertasi adalah menuliskannya. Di kepala udah ada banyak idenya, tapi apa yang harus ditulis? Dalam bentuk kalimat apa? Nah, insya Allah ini akan saya pandu pelan-pelan. Jadi jangan lupa subscribe dan like video ini. Juga share ke teman-teman yang kayaknya belajar bareng. Atau kalau teman-teman mau ada yang ditanyain, drop aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.